Ya, topik kita pada malam hari ini adalah melawan diabetes dengan gaya hidup. Mari kita mulai dengan fakta dan data tentang diabetes. Sebuah definisi sederhana, diabetes atau kencing manis adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar gula darah atau glukosa secara terus-menerus akibat kekurangan insulin. Pada tahun 2000, perkiraan global orang dewasa yang hidup dengan diabetes itu mencapai, pada tahun 2009 tumbuh 88% menjadi 285 juta. Saat ini 9,3% orang dewasa berusia 20 sampai 79 tahun atau sekitar 463 juta orang hidup dengan diabetes. Jadi dia tumbuh dari tahun 2009 itu tumbuh 206%. 1,1 juta anak-anak dan remaja di bawah usia 20 tahun hidup dengan diabetes tipe 1. International Diabetic Federation memperkirakan akan ada 578 juta orang dewasa dengan diabetes pada tahun 2030 dan 700 juta pada tahun 2045. Dan itu adalah kabar buruk bagi dunia kita ya. Itulah sebabnya maka diabetes pada sidang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dalam press release-nya tanggal 20 Desember tahun 2006 mengeluarkan resolusi nomor 61/225 mendeklarasikan bahwa epidemik diabetes mellitus merupakan ancaman global dan serius. Jadi perlu resolusi nomor 61/225 ya, untuk penyakit diabetes. Jadi diabetes itu bahkan bagi PBB itu adalah suatu masalah seluruh dunia, ancaman global yang serius. Mari kita lihat fakta dan data diabetes di Indonesia berdasarkan Rikesdas. Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 5,7%. Tahun 2013 6,9%. Waktu itu sekitar 9,1 juta. Dan tahun 2018 8,5%. Jadi meningkat terus diabetes itu. Tidak pernah berkurang. Nah, mari kita melihat data di tahun 2019. Kita masih pakai data dari International Diabetes Federation. Karena Badan Kesehatan Dunia nanti tahun 2022. Indonesia ranking 7 sekarang dengan sekitar 10 juta. 10 juta,7 maksud saya ya, 10 juta,7 penderita. Nah, mari kita lihat perbandingannya antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih banyak yang diabetes. Kalau Anda menyimak pembahasan di malam pertama, perempuan juga lebih banyak diabetes. Dan diabetes itu berkorelasi dengan kegemukan. Perempuan yang obes itu lebih tinggi di Indonesia. Kemudian perkotaan dan pedesaan, orang pedesaan tuh kok diabetesnya lebih tinggi dari orang kota. Persoalannya orang desa sekarang mengikuti diet orang kota. Ya, nggak mau ketinggalan sebab iklan sampai di desa. Kita udah membahas tentang karbohidrat dan lemak dan semua yang buruk itu sudah tiba di desa. Karena desa sekarang udah maju, orang desa juga transportasinya udah lancar, jalan mungkin berjalan kaki itu jarang, dan mekanisasi pertanian. Jadi sudah jarang orang desa yang juga hidup selayaknya orang desa di masa lampau. Banyak orang desa yang hidup seperti orang kota. Sementara mungkin pengetahuan tentang gaya hidup sehat di desa itu kurang, ya orang desa ternyata lebih tinggi ya. Kemudian antara tidak atau belum pernah sekolah dan tamat perguruan tinggi, ya hampir berimbang. Dan kita perhatikan diabetes itu di sebelah kiri itu dia mulai meningkat tajam itu
Justru di atas usia 25-an, kira-kira usia 30 itu dia mulai meningkat sampai puncaknya di 55 sampai 64 tahun. Kemudian sekali lagi bahwa penderita diabetes berdasarkan pekerjaan, justru pegawai swasta itu cuma 7,6%, sedangkan pegawai negeri sipil, TNI, Polri, BUMN, BUMD itu 13,5. Jadi ya mungkin karena pegawai swasta itu persaingannya luar biasa, jadi dia berkarya itu berdasarkan persaingan yang nyata, jadi dia memeras keringat, dia harus lebih baik dari yang lain, bekerja lebih itu, jadi mungkin itu yang menyebabkan. Terus dia mungkin menghemat dalam banyak hal karena ya begitu. Kadang-kadang juga ada pegawai negeri swasta, pegawai swasta yang tidak mendapatkan pensiun. Sementara mungkin pegawai negeri ya aman-aman saja, dia merasa ada tunjangan, ya berbagai fasilitas yang bisa didapatkan, kemudian ya tingkat stres, semua namanya orang bekerja itu punya stres. Jadi itu tidak menjadi prediktor yang kuat, tapi gaya hidup dan pola makan itu jadi prediktor yang kuat. Oke, kemudian ada sesuatu yang kita kurang perhatikan. Orang hanya menganggap bahwa nanti kalau sudah diabetes baru kemudian dia pergi dan berkonsultasi ke dokter. Tapi ada yang berbakat diabetes, yaitu glukosa darah puasa terganggu dan toleransi glukosa terganggu. GDPT atau glukosa darah puasa terganggu 26,3%. Sementara toleransi glukosa terganggu itu 30,8, lebih banyak lagi. Nah, glukosa darah puasa terganggu itu artinya adalah kalau Anda dites dengan diberikan TTGO, itu adalah pemberian tes itu meminum gula, dikasih minum glukosa itu. Nah, jadi TTGO itu glukosa plasmanya 2 jam itu lebih kecil 140 mg per desiliter, dan waktu puasa 100 sampai 125 itu dianggap glukosa darah puasa terganggu. Kemudian kalau toleransi glukosa terganggu itu mulai didiagnosis sebagai prediabetes. Karena apa? 2 jam setelah TTGO itu gula darahnya meningkat 140 sampai 199. Walaupun glukosa plasmanya itu kurang dari 100. Nah, ini yang berbahaya dan terselubung karena orang tidak menyadari bahwa dia cenderung dalam 4 sampai 6 tahun akan menderita diabetes, dan itu sudah sangat terlambat. Ada juga cara pemeriksaan yang lain prediabetes itu HbA1c atau biasa cuma disingkat A1C, HbA1c. Itu sekitar 5,7 sampai 6,4%. Harusnya orang yang tidak diabetes di bawah 5,7. Ini akhir-akhir ini mulai sering diperiksa, sebelumnya jarang itu diperiksa. Yang hanya selalu diperiksa glukosa puasa dan glukosa setelah 2 jam TTGO, yaitu setelah diberi minum gula. Itulah sebabnya ada 73% penyandang diabetes di Indonesia yang tidak sadar. Ini publikasi Perkeni, Persatuan Dokter dan Ahli Diabetes di Indonesia. Jadi ada 73% penyandang diabetes itu tidak sadar bahwa dirinya menderita diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus tipe 2 itu merupakan salah satu induk dari banyak penyakit yang menimbulkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi
serta beban ekonomi yang berat seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal yang berakhir dengan dialisis. Jadi banyak orang diabetes tidak merasa bahwa dia membebani, bukan hanya ekonomi rumah tangga, dia membebani negara. Ada orang yang fatalisme, kadang-kadang menganggap apa urusan negara dengan saya yang sakit. Mereka lupa pertama, mereka menggunakan fasilitas BPJS. Dan fasilitas BPJS itu ya itu udah merugi bertahun-tahun hanya untuk diabetes dan komplikasi. Nanti saya berikan angka-angkanya sebentar. Kemudian fasilitas yang digunakan itu bukan uang pribadinya, tapi uang orang lain yang belum sakit. Bagaimana kalau semua sakit dan berpikir seperti demikian? Siapa yang menanggung biaya BPJS? Yang sampai sekarang pun setiap tahun merugi itu bukan 1-2 triliun. Yang terakhir kalau nggak salah merugi itu di atas 10 triliun. Saya lupa bilangan tepatnya. Nah jadi mari kita lihat studi terkini ya yang dibuat oleh Center for Health Economics dari Universitas Indonesia, CEPS UI itu menemukan dari 1658 pasien diabetes mellitus tipe 2 yang disurvei, ternyata 66% komplikasi berupa mikrovaskular seperti nefropati, yaitu nefronnya, ginjalnya itu rusak, dan retinopati atau matanya itu rusak sampai buta. Dan 22% itu makrovaskular atau stroke dan kardiovaskular. Rata-rata ini komplikasi muncul 4 tahun setelah pasien didiagnosis. Dan itu terburuk di dunia. Di bagian lain dunia itu bisa ditahan, bahwa hanya diabetes aja dan komplikasinya ditahan sedapat mungkin kalau boleh. Jangan terlalu cepat terjadi, tapi di Indonesia hanya 4, paling lama 6 tahun. Kalau sudah diabetes, pilih. Mau mati dengan stroke, atau mau mati dengan penyakit jantung, atau mau mati dengan cuci darah, atau buta. Itu kasarnya seperti itu. Dan Indonesia paling buruk dalam penanganan diabetes. Semua pasien diabetes bertahun-tahun yang lalu hanya diajar minum obat, gak pernah dididik change lifestyle. Di bagian dunia lain ada, tapi sekarang Perkemi udah gencar sekali dalam kira-kira 5 tahun terakhir ini mengkampanyekan ya tentang change lifestyle. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini hang ini. Besarnya pembiayaan kesehatan dari diabetes yang saya sudah singgung tadi itu Anda lihat angkanya 33% dari jaringan kesehatan nasional. Ini tahun 2015 saja. Dari total pengeluaran BPJS itu 33% itu diabetes dan komplikasinya. Karena itu saya katakan bahwa kalau ada orang diabetes katakan kok saya yang sakit, kalian yang repot. Di Indonesia nggak ada penemu obat, termasuk obat diabetes. Itu semua negara harus bayar royalti. Dulu waktu Menteri Endang, dan kita berteman dan masuk di Yankes Stratkom, pelayanan kesehatan tradisional alternatif komplementari, sebagai seorang ahli dari kementerian. Jadi diabetes ini telah menjadi masalah. Kemudian disampaikan bahwa banyak penduduk tidak menyadari bahwa devisa kita habis karena hanya untuk membayar royalti obat di tahun 2009 itu saja negara harus mengeluarkan sekitar 30-an triliun. Ya, devisa itu hilang sebab semua obat yang dibuat di Kimia Farma itu obat paten. Kemudian kalau Anda berobat di Singapura, Anda bayar lebih mahal. Kenapa? Harga obatnya bisa 4-10 kali. Di Indonesia kan itu ditanggung oleh BUMN. Dan pemerintah harus kasih keluar dari anggarannya. Untuk supaya obat itu terjangkau oleh masyarakat. Gitu. Jadi saya mau katakan bahwa
Kalau kita orang Kristen belum menyadari bahwa dia yang sakit tapi dia membebani negara, memiskinkan negara, dan memiskinkan peserta diabetes yang lain, itulah sebabnya Anda lihat sekarang, karena BPJS merugi terus, hanya bisa diobservasi 3 hari di rumah sakit, sembuh atau tidak mesti keluar sebab orang yang lain urunan. Itulah nasib asuransi kita, karena pertama kesadaran terhadap kesehatan rendah, sementara pemerintah sudah menjanjikan secara politik untuk memberikan asuransi. Walaupun mungkin dalam tanda kutip kita belum siap. Artinya bangsa ini belum siap. Belum siap dengan pola hidup sehat. Pada tahun 2016, mari kita lihat angka-angkanya. Pada tahun 2016, Jaringan Kesehatan Nasional itu mengeluarkan 7,7 triliun untuk menangani diabetes, dan 74% disedot oleh orang diabetes yang mengalami komplikasi. Cuci darah pakai fasilitas BPJS lebih murah, penanganan operasi mata pakai fasilitas BPJS lebih murah, pasang ring di jantung pakai fasilitas BPJS lebih murah, pengobatan obat pengencer darah dan lain-lain untuk mencegah stroke fasilitas BPJS semua digunakan. Tapi toh kalau tidak bertobat pasti pilihannya seperti itu. Diabetes tidak membunuh, tapi penyakit penyertanya yang membunuh. Serangan jantung, stroke, cuci darah. Nah, diabetes juga membuat orang tidak produktif. Ya, dia jadi tulali, telat mikir selalu. Kemudian lebih mudah tersinggung. Kemudian lebih mudah marah-marah baik di tempat kerja maupun orang tua. Apalagi kalau laki-laki diabetes. Udah ribut terus dengan istrinya. Apalagi kalau istrinya jarak perkawinan 8 tahun dan masih muda, dia udah diabetes 45. Kan pria yang diabetes itu di atas 5 tahun itu burungnya itu udah nggak bisa apa-apa gitu. Ini saya mau katakan ke bapak-bapak yang ada di sini malam ini. Iya. Kalau Anda tidak serius untuk menjaga berat badan dan kesehatan, ya, sebab di Indonesia meningkat terus, di dunia meningkat terus, jadi seperti kutub diabetes ini dalam kehidupan modern. Mari kita lihat biaya diabetes tanpa komplikasi per tahun. Ini rata-rata perempuan itu menyedot subsidi dari pemerintah 5,4 juta, laki-laki 5,7. Kalau dengan komplikasi 11 juta perempuan, pria 14 juta. Karena itu hitung-hitungannya jadi begini, bila dikalikan dengan 60% penderita diabetes yang memiliki komplikasi, jadi semua penderita diabetes di Indonesia, kalau tidak terkendali A1C-nya paling tinggi 9,2. Padahal di dunia 7 ditekan ke bawah, kita paling tinggi. Maka kalau 60% menderita komplikasi dan harus di-cover oleh BPJS akan menghabiskan 59 triliun. Dan saya mau katakan bahwa bila semua pasien diabetes di Indonesia terdiagnosa, sebab yang lain kan tersembunyi, yang toleransi glukosa itu, maka mungkin dibutuhkan biaya pengobatan sampai 199 triliun. Kita mau ambil dari mana 199 triliun? Bangkrutlah tuh BPJS. Jadi saudara, BPJS ini betul-betul mengharu-birukan negeri ini. Nah, ada diabetes tipe 1. Hanya 10% dari orang yang terkena diabetes mempunyai diabetes tipe ini. Diabetes tipe 1 tubuh berhenti memproduksi insulin karena kerusakan sel pankreas. Seringkali terdiagnosa pada usia anak-anak, seumur hidup harus melakukan suntik insulin. Wajib menjaga dan cek kadar gula darah rutin dan wajib mengatur pola makan. Ya. Tapi saya mau katakan kabar baiknya, saya punya 4 pasien di Jakarta. Dari mereka SD, ada yang belum masuk sekolah dibawa ke saya. 2 tahun lebih terdiagnosa dia diabetes tipe 1. Kemudian saya kasih pola hidup, kasih suplemen. Kemudian saya lupa. Di sebuah seminar ada orang tua datang bawa anak, ada sudah SMP. Ada sekarang sudah SMA. Terima kasih ya Om. Kasih terima kasih loh sama Om itu. Kalau enggak, kamu mungkin enggak ada sekarang. Anda tahu apa?
Udah nggak pakai insulin lagi. Padahal buku teks katakan harus seumur hidup. Dokter ahli diabetes katakan harus seumur hidup. Tapi karena orang tua ketat menjaga change lifestyle anak-anak itu, diajarkan makanan seperti yang saya informasikan dalam 3 hari yang pertama. Itu prerequisite-nya 3 hari yang pertama. Kalau Anda nggak ikut, lihat aja di Facebook. Mereka bisa terkendali. Dan rata-rata di Jakarta pasien saya adalah kanker diabetes, stroke. Di kota-kota besar. Semua yang sudah menyerah diabetes sudah 10 tahun, 15 tahun itu baru kemudian mereka sudah komplikasi baru menyadari untuk mengikuti perubahan pola hidup. 99-95% dari keseluruhan populasi penderita diabetes tipe 2. Karena apa diabetes tipe 2? Insulin ada tapi tidak merespons. Jadi tubuh gagal, sel-sel itu gagal merespons insulin. Insulin itu kendaraan untuk membawa gula ke sel. Gula itu adalah sumber energi, harus diubah oleh mitokondria. Saya telah bahas di Zoom yang lalu, tapi bukan di Zoom ini. Tentang kehidupan ada di sel Anda, itu penting. Saya membahas tentang bagaimana energi di alam raya itu dikonversi sebagai fotoelektrik, tiba dari sinar matahari ke tumbuhan, kemudian kita terima makanan karbohidrat itu harus diolah oleh mitokondria, kemudian dilepas lagi. Itu sederhananya begitu. Nah, jadi insulin ini kunci. Kalau dia tidak bisa buka pintu sel, itulah menjadi masalah diabetes tipe 2. Penyebabnya adalah resiko karena usia. Dengan bertambah usia. Kenapa? Orang tua itu makannya masih sama seperti orang muda. Waktu muda dia makan roti 1 lop, dia makan nasi putih 3 piring maksudnya. Nah setelah dia tua, aktivitas fisik sudah berkurang. Tinggal duduk-duduk jaga cucu gitu, masih pergi nongkrong di Starbucks, di mall, dan makan semua yang berminyak-minyak itu di situ, makanan orang muda. Ngopi lagi di situ, kasih gula lagi, makan es krim. Ini orang tua yang nggak tahu takut mati itu. Seperti itu, mencobai Tuhan kali gitu. Apa doa saya lebih kuat dari penyakit ini, dan ternyata bahwa tidak berhasil. Itulah sebabnya saya mau sampaikan, kenapa KKR Kesembuhan Ilahi hilang di Indonesia. Sebab saya keliling bicara di segala mimbar gereja. Tidak ada setan diabetes, tidak ada setan ginjal, tidak ada setan darah tinggi, tidak ada setan jantung, jadi nggak usah ditengking lah. Itu bukan teologi yang didasarkan pada Alkitabiah, itu teologi yang didasarkan pada spiritisme, pada perdukunan itu. Yang ada setan gelonjo, setan odot, orang Manado bilang, setan rakus. Sebab itu penyakit semua datang karena pola makan dan gaya hidup. Kalau nggak bertobat, surga udah lama tutup pintu, karena itu nggak sembuh-sembuh gitu. Nah orang tersinggung memang. Itu pekabaran yang sangat keras, tapi mereka kemudian akhirnya mengerti. Sekarang nggak ada lagi KKR kesembuhan. Setelah 15 tahun, saya dari satu mimbar populer ke mimbar populer yang lain untuk mengkhotbahkan itu. Dan saya juga menjadi sangat sedih melihat bahwa mereka yang mengklaim biji mata Tuhan, umat Tuhan dengan terang kesehatan yang begitu besar, tumbang-tumbang juga dengan diabetes, termasuk pendeta-pendeta kita. Jadi diabetes itu faktor usia, kemudian berat badan. Semua orang yang kelebihan berat badan di usia tua itu berisiko untuk menderita diabetes. Kemudian para pradiabetes tadi yang tidak sadar dia sudah pradiabetes, sering kelelahan kronik, gitu loh, pegel-pegel, karena itu panti pijat di Jakarta bertumbuh. Saya dulu waktu muda nggak ngerti pegel-pegel, saya warisi dari ayah saya. Ayah saya meninggal 53 tahun karena diabetes, komplikasi jarang, komplikasi hati, sirosis di hati.
badannya masih besar, gagah perkasa, instruktur militer, tapi dia harus pergi di usia 53. Saya belum selesai kuliah. Mulai itu saya berkomitmen, saya nggak mau sakit seperti ayah saya anak yang tua laki-laki. Ternyata 29 tahun saya menderita diabetes. Tapi saya sembuh usia 40. 36 sudah mulai terkendali, usia 40 sembuh. Dari mana saya tahu saya sembuh? Setelah saya change lifestyle. Saya minum gula, saya makan coklat, saya nggak apa-apa. Tapi itu memang nggak benar, cuma mau coba aja gitu. Karena itu istri saya paling takut. Kalau saya mulai pulang Manado dan kemudian nggak terkontrol, makan dan dia lihat mulai, ya ini juga mulai gemuk sedikit. Perut mulai bertambah, pulang-pulang masih tidur, dia udah tusuk tuh cek gula darah. Cek kaget jam 5, sudah ditusuk. Saya ngantuk, saya tidur lagi. Nanti saya pas sudah bangun setengah jam lagi, saya tanya, apa yang dites? Kolesterol sama gula darah. Terus berapa gula darah saya? 90, kadang-kadang di bawah 90. Ya puji Tuhan saya bilang. Berapa kolesterol saya? Di bawah 130, di bawah 120. Istri saya lebih ketat, kolesterolnya di atas 160. Kadang-kadang dia mau frustrasi, saya bilang, nah itu. Gen kita berbeda, mama nggak boleh salah sedikit. Saya salah-salah sedikit banyak aja, tubuh masih ya merespons dengan baik, tapi memang nggak bagus juga naik berat badannya. Ya begitu, padahal di sini sudah hindari nasi jaha, hindari cucur, itu berminyak-minyak gitu kan. Tapi begitulah, satu hari 3 kali makan. Aduh. Dan ini diabetes gestasional ini jarang. Saya pernah menangani beberapa pasien seperti ini. Ibu hamil kemudian terlalu gelojo karena selalu kan, apalagi orang Manado, ini keinginan baby harus dituruti ya. Dia bilang sama suaminya, makan dia. Apalagi cuma makan di mall, es krim, cake, roti. Ibu hamil, maka gula darahnya naik, gestasional. Maka anak-anak itu lahir dengan kecenderungan diabetes juga. Jadi dia bunuh janinnya, dia rusak kesehatannya. Ini ibu yang nggak pantas jadi ibu. Gitu. Apalagi kalau ibu Kristen. Harusnya pantangan bagi ibu hamil itu duduk dan nongkrong di mall untuk makan. Semua nggak sehat itu makanan di sana. Apalagi mall-mall Jakarta, ya kecuali mungkin di Mall Ambassador ya banyak makanan daerah di situ. Termasuk makanan Manado. Ada diabetes lain yaitu tumor, infeksi, obat-obatan, penyakit sistem imun itu menyebabkan gula darah naik. Saya kombinasi punya gen warisan yang lemah dari ayah saya juga autoimun. Jadi saya dapat diabetes muda sekali. Nanti saya sadar sesudah menikah kok 1 tahun belum punya anak. Kalau saya kencing ada semut, wah frustrasi saya. Wah ini penyakit ini kok datang gitu. Mulai itu saya strict. Langsung saya jadi vegetarian. Dari pemakan daging langsung banting setir, pemakan sayuran. Dan itu terkendali, perlu beberapa tahun. Tuhan perlu menghukum saya lebih lama supaya saya kapok. Enggak simsalabim 1 tahun kemudian terkendali. Saya lupa-lupa kemudian 8 tahun kemudian saya normal lagi, saya punya pankreas. Jadi Anda lelah untuk menunggu, itu ujian iman juga. Tuhan bilang, "Tan 2 tahun saya sembuhkan seperti anjing dia kembali ke muntah." Dan begitulah selera manusia. Dan banyak saya punya pasien. Saya yang stres kalau mereka mulai telepon. Kanker mulai terkendali, diabetes terkendali. Pak boleh nggak Pak sekali-sekali kalau malam minggu bersama keluarga ada cheating day. Jangan minta izin sama saya bukan hakim Anda. Saya bukan hakim moral Anda. Enggak, saya hanya memberi nasihat. Ya. Minta izin kepada Tuhan sebab Dia yang memberi kesembuhan. Anda segan sama saya tapi tidak hormat sama Tuhan, percuma. Mari saya lihat, saya tunjukkan bagaimana dengan insulin ini. Itu kunci. Kalau normal, ya kunci ini bisa cocok. Kunci, anak kunci dan rumah kuncinya bisa cocok. Pintu bisa dibuka, gula masuk. Itu sederhananya. Tipe 1 kuncinya nggak ada. Pankreas nggak bisa bikin karena penyakit autoimun. Harus cari tahu sejarahnya. Atau ada infeksi berat pada masa anak-anak yang merusak sel-sel beta Langerhans di pankreas.
Nah, setelah saya tahu apa riwayatnya setelah mengisi asesmen, ya itu yang saya berikan fitokimia dan antioksidan untuk memperbaikinya. Kemudian diabetes tipe 2, kunci ada tapi ditolak. Jadi kunci tidak cocok dengan rumah kuncinya itu. Kenapa? Karena ya itu, saya sudah bahas lagi di kehidupan Anda ada di sel itu. Jadi sel itu, membran sel itu penting, itu pintu untuk masuk. Kalau garam itu bisa masuk, molekulnya kecil, diameter natrium itu kecil, lebih kecil dari virus corona sekarang. Kalium juga kecil, dia bisa masuk, kalsium kecil. Tapi gula terlalu besar sama protein, mesti ada pembawa. Jadi kendaraan pembawa itu adalah, untuk gula adalah insulin. Nah sekarang dia harus dibaca oleh reseptor protein, asam amino polipeptida yang ada di membran. Tapi dia membran itu lipoprotein, dia ada persenyawaan antara lemak dan protein. Jadi sinyal dibaca oleh protein, dia kirim kepada lemak. Ini buka dong pintunya. Nah lemak itu penuh dengan lemak jenuh. Anda hobi menggoreng, Anda hobi lemak jenuh. Iya, Anda nggak punya omega 3, omega 6 dalam makanan, saya sudah jelaskan kemarin. Itu vital, penting sekali. Maka dia nggak mau buka pintu, karena itu banjirlah gula itu di darah. Tapi sel kelaparan. Anda terus menerus rasa lapar, karena itu makan, habis makan ngemil, habis ngemil minum kopi, habis itu ngopi lagi, habis itu ngemut permen. Lapar terus, lemes terus, chronic fatigue syndrome, kelelahan. Setelah tamat kuliah dan mulai kehidupan ekonomi membaik, mulai jadi kepala bagian di umur-umur 30 tuh. Apalagi datang, mohon maaf, susah di desa, makan diukur-ukur. Tiba di Jakarta, udah punya level tertentu. Sekarang balas dendam, udah punya gaji sendiri. Tiap makan malam restoran, keliling Jakarta, cari mana lagi mau coba makanan yang paling enak gitu loh. Kemudian berat badan naik, sudah nggak pernah olahraga, main basket, volley, ya namanya udah kerja. Pulang rumah tinggal stres gitu. Itulah kondisi yang ada. Jadi apa yang terjadi? Sel itu nggak mau buka pintu. Insulin masih ada, namanya resistensi insulin. Nah orang nggak mengerti, hanya pergi ke panti pijat, mandi air panas enak, besok lemas lagi, makan lagi dia nggak berhenti. Makin hari makin bengkak. Tapi kalau diabetes sudah menetap, makin hari makin kempes. Jadi kalau lihat orang gemuk, terus mendadak kempes, mendadak, nah itu dia, parah sekali itu komplikasi diabetesnya itu. Nah mari kita lihat komplikasi dari diabetes itu. Ya, jantung di Indonesia, banyak orang diabetes memilih mati dengan jantung. Ya pilihan tanpa sadar maksudnya. Kemudian stroke berikutnya. Baru kemudian ya biasa tuh saraf perifer, saya dulu aja begitu. Kadang-kadang kaki itu kebas sudah nggak terasa gitu. Terus kaki meleleh, sudah ada luka nggak tahu itu di sela-sela jari. Sampai busuk hitam. Saya nggak busuk hitam, banyak yang busuk hitam begitu. Kemudian mata menurun. Nah, sekarang juga langganan tuh orang diabetes komplikasi ginjal. Sayangnya setelah dokter vonis cuci darah baru datang ke saya, baru menyerah. Padahal saya tahu kadang-kadang. Saya kelilingkan dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu denominasi ke denominasi yang lain. Bahkan di kelompok Buddhis mengundang saya dan pesantren-pesantren. Dan saya kadang-kadang ingat, ini pernah dengar saya punya seminar 4-5 tahun, nanti datang sudah cuci darah, datang sudah ring jantung. Kalau sudah cuci darah saya bilang terlambat. Ginjal itu sekali rusak tidak bisa diperbaiki. Apalagi kalau dia rusak karena diabetes dan rusak darah tinggi. Mintalah rahmat kepada Tuhan supaya umur ditahan. Teknologi kedokteran tidak bisa lagi menolong banyak. Probabilitas untuk meninggal itu tinggi. Kalau rusak cuci darah karena darah tinggi dan cuci darah karena diabetes, usia harapan hidup itu pendek. Itu komplikasi saya mau katakan di ginjal. Kalau asam urat, kalau penyakit autoimun, nah itu. Orang kadang datang, Pak kami dengar dari ini, ada sudah cuci darah, saya bilang ya itu dia asam urat.
dia ada penyakit autoimun, dia ada masalah lain, tapi bukan karena diabetes dan darah tinggi kemudian cuci darah. Berdoalah kepada Tuhan, ya atur pola makan, mohon ampun kepada Tuhan, ya selebih setialah supaya kalau waktunya harus pergi sudah siap. Saya nggak mau simpan-simpan ngomong, nggak mau kasih jaminan kosong. Saya bukan nabi, saya katakan, maka saya tidak bisa menjamin apapun. Sebab secara sains, ya ginjal adalah salah satu organ yang sekali rusak tidak bisa diperbaiki. Dan ada banyak orang sudah rusak 30% ginjalnya dua-dua tidak ada gejala. Malah ada sudah rusak 60%. Saya dulu rusak 60%. Tidak ada gejala, nggak ada keluhan. Baru saya panik. Tapi dengan kemurahan Tuhan, saya kaget di umur 52 saya cek saya punya ginjal 53. Masih 104% sampai dokter yang cek kebetulan teman itu bilang, umur berapa sekarang? Gitu. Loh, kok ginjalmu tuh luar biasa sekali. Saya bilang jangan salah ya. Saya punya ginjal pernah rusak hampir 60% dulu. Nggak masuk akal. Dia bilang, saya bilang begitu, nggak masuk akal. Sebab saya punya komitmen luar biasa. Saya punya cita-cita besar, tapi saya tinggalkan semua. Dan saya mensupport diri saya sendiri. Untuk jadi evangelis yang tidak dibiayai oleh siapapun. Karena saya minta hidup kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jika aku mengikuti Engkau, saya mau membayar harga apa yang dulu saya tidak taat. Saya mau ikut seluruh petunjuk-Mu sesuai dengan terang ilmu pengetahuan. Saya mau kembali Tuhan ke Eden. Saya minta kehidupan. Dan Tuhan buat mujizat. Saudara, dan 2 kali Tuhan sudah buat. Termasuk saya punya ada satu malam saya punya jantung, saya kehilangan tekanan darah terus terus. Sudah di 40, istri saya menangis luar biasa. Saya hanya bilang, Tuhan sebelum tiba di rumah sakit jangan saya pingsan. Terus sebelum hilang saya berdoa. Singkat cerita, istri saya bilang, sebelum tiba di rumah sakit jantung saya sudah dingin. Saya cuma dengar sayup-sayup dia punya tangisan. Tapi kemudian saya seperti mimpi. Loh, itu rumah sakit jantung, harapan kita. Saya bilang kepada sopir taksi, itu harapan kita? Iya. Berarti di depan Sleepy, lanjut. Kemudian dia bilang, loh Pak, berkomunikasi tapi saya pikir saya mimpi. Saya bilang putar aja, nanti Anda akan lihat lampu Mall Taman Anggrek, saya punya apartemen di situ. Sampai di apartemen, kita nyanyi lagu Sion terus sampai pagi, nggak tidur. Sebab Tuhan baru membangunkan saya kembali. Apa doa saya? Saya hanya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya telah merusak tubuh anugerah-Mu yang telah Engkau bayar dengan sangat mahal oleh kebodohan dan kesengajaan saya. Tidak ada alasan saya untuk menjadi permisif, Tuhan. Tapi saya tidak siap untuk mati sekarang, Tuhan. Ada banyak hutang saya. Hutang kepada istri, kepada anak saya. Hutang kepada masyarakat, hutang dalam pekerjaan-Mu, Tuhan. Saya masih ingin hidup. Dan saya percaya Engkau yang punya kemurahan kepada Hizkia. Tolong agar saya berjalan dengan rendah hati menurut Engkau. Berikan saya kehidupan. Engkau dapat membalik tangan-Mu, Tuhan. Sekali Engkau berfirman dari tiada menjadi ada. Saya kaget. Istri saya bilang saya sudah dingin dari apartemen menuju ke nafas sudah tidak ada. Saudara, saya mau katakan bahwa iya, karena itu saya beri pekabaran selalu keras. Sebab kita tidak boleh bermain-main dengan kasih karunia. Jadi orang diabetes itu ada tiga sindrom ya. Hypoglikemik, hyperglikemik, dan ketoasidosis. Saya mengalami itu semua. Hypoglikemik jika gula darah turun di bawah 60 mg per desiliter. Kalau berlanjut, Anda akan stroke diabetes itu. Anda akan lumpuh seperti orang stroke, kalaupun tertolong. Kalau hyperglikemik, gula darah Anda naik sampai 300. Itulah sebabnya orang yang nggak bisa atur dietnya hanya bergantung pada obat. Kenapa semua dokter gula sarankan bawa permen di sakunya? Karena nggak bisa diatur dia.
Jadi dia minum obat, nanti hipoglikemik, dokter bilang telan itu permen. Nanti hyperglikemik, tambah lagi itu obat. Itu lingkaran setan yang nggak pernah selesai. Itu model dulu penanganan diabetes di negeri ini. Karena itu paling buruk. Kemudian ketoasidosis. Iya, puasa terlalu ketat dan tidak dituntun. Akhirnya apa? Tubuh menggunakan bahan keton, yaitu lemaknya habis, nggak ada. Karena itu dia diabetes, udah kurus kering. Nggak ada semangat hidup. Terus bau mulutnya seperti keton, itu obat cat kuku itu. Nah ini semua komplikasi akut diabetes dan sangat berbahaya. Iya. Jadi bagaimana kita memulai menyikapi diabetes ini? Kita mulai dengan ABC. Pertama, cek terus. Standar internasional Anda punya A1C itu harus di bawah 7. Jangan 3 bulan, saya sarankan 2 bulan lah. Walaupun secara teknis itu A1C itu 3 bulan itu tersimpan, itu rekaman di hemoglobin Anda. Jadi jangan terlalu bergantung hanya pada cek gula darah puasa dan postprandial yang Anda cek-cek di rumah itu, alat yang ada di rumah. Itu kadang-kadang Anda tidak bisa mengukur diabetes. Kemudian yang berikut adalah tekanan darah Anda. Sekitar 100, lebih kecil dari 130/80. Sebab kalau tekanan darahnya mulai naik berarti komplikasi diabetes itu akan mengarah ke ginjal atau akan mengarah ke jantung. Karena itu orang diabetes yang tidak mau atur pola hidup, dia menganggap bahwa obat itu magic bullet. Bahkan dia sungguh-sungguh doain obatnya. Tuhan Yesus menangis di surga. Sebab Tuhan Yesus punya metode yang lain. Saya bukan anti obat ya. Tapi kadang-kadang orang telah mempertuhankan obat kalau dia sakit. Dan dia lupa untuk ubah pola hidup. Itu maksud saya. Dia lupa untuk bergantung dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan berkomitmen dengan Tuhan. Kalau boleh, satu waktu dia bisa lepas obat. Tapi ada banyak orang sudah fatalisme. Makan aja. Kan ada obatnya kalau sakit. Dan kalau sakit sudah tidak sembuh, makan aja. Toh mau mati cuma 1 kali. Itu orang Manado PHOB itu. Tapi umumnya yang seperti itu setelah mau mati, kemudian pergi. Saya temukan, saya punya teman-teman permainan dulu. Gelisah sekali udah mau mati. Menangis dan berteriak. Baru menyadari bahwa dunia yang gelap tanpa ujung pangkal dan tak ada pengharapan itu. Yang dulu dipandang sepele. Sekarang baru dia dengan kengerian yang luar biasa. Kalau mati di perang enak, ditembak sekali mati tidak ada kesadaran. Tapi mati dengan penyakit degeneratif, itu proses mati kadang-kadang 1 minggu. Turun pelan-pelan seluruh fungsi tubuh. Sedangkan mau bernafas pun susah. Jantung denyutnya makin pelan dan saya alami itu. Dan bergumul luar biasa. Jadi saudara, mohon maaf, bukan menakut-nakuti. Saya rindu adalah orang belajar untuk menghargai bahwa belas kasihan dan kasih karunia Tuhan itu tanpa batas, panjang sabar Tuhan, tapi kita tidak boleh bermain-main seterusnya. Sebab ada di wilayah kita untuk mengendalikan mulut kita dan selera. Jangan jadi primitif. Ya, sir, kita kok mesti makan begini, cuma itu tume itu ada siapkan. Kalau cuma itu tume itu ada siapkan, suruh orang lain bikin tuh makanan lebih sehat. Jangan jadi permisif, biar tume itu tersinggung. Atau bagus sedu dan dia. Karena sudah sayang pakai tangan mau bunuh kita lebih cepat. Tapi ada ibu-ibu komplain, sir bukan begitu. Sebab kalau kita kasih itu makanan sehat, karena kita sudah dengar seminar, saya sudah dengar seminar, saya beri dia makanan sehat, dia marah-marah. Saya capek-capek kerja, masa cuma ini makanannya? Kan dadi, papi kan tahu, papi sudah tidak bisa makan ini. Ya sekali-sekali lah. Masa sudah tidak selera mau makan? Ya saya bilang kalau begitu, Anda balas bercanda sama dia. Oke nanti saya bikin deh, yang bunuh kamu lebih cepat supaya saya bisa menikah lebih muda. So, kadang-kadang kalau laki-laki kepala keras itu harus ditosok, ditohok begitu loh. Dan saya bukan ngarang-ngarang cerita tuh. Banyak yang curhat tuh pasangan suami istri. Kalau yang satu sakit nggak bisa diatur. Jadi mari kita lihat ini yang Anda harus waspadai terus. Kalau Anda normal puasa tuh gula puasa lebih kecil dari 100. 2 jam PP lebih kecil dari 140. Kalau Anda prediabetes yang itu terselubung saya katakan. Jika semua itu terdeteksi di Indonesia,
kita perlu dana jaringan kesehatan nasional 199 triliun, jangan lupa itu. Ya. Biar seluruh Indonesia ikut BPJS, anak-anak juga dikasih ikut BPJS, tidak mungkin ada dana talangan begitu besar. Karena Anda lihat data Rikesdas terakhir, GDPP dan TGT itu toleransi glukosa terganggu tinggi sekali. GDPT itu 100 sampai 125. TGT 140 sampai 199. Kalau Anda diabetes dia sudah lebih besar 126, ini lebih besar 200. Oke. Ini gejala diabetes. Sering buang air kecil. Rasa haus berlebihan, sudah minum haus lagi. Dulu saya nggak ngerti. Sering merasa lapar. Itu dia. Rasa lapar, baru makan lagi, baru makan lagi, baru makan ngemut permen, habis itu minum minuman manis, makan lagi. Kemudian kalau dia sudah mudah lelah, nah kurang semangat dan konsentrasi, kemudian penglihatan kabur. Nah saya tuh urutannya begitu dulu. Kemudian mati rasa di tangan dan kaki, sering terkena infeksi, dilipat paha itu gatal. Kalau perempuan bahkan sampai kelaminnya itu bisa infeksi. Baru luka lambat sembuh, baru kemudian berat badan itu turun. Kalau berat badan sudah turun karena diabetes, parah itu. Terlalu kurus, terlalu cepat. Ya kalau dia bertahan di berat badan normal bagus, tapi kalau dia turun terus, drop terus sudah. Pankreas itu sudah kacau. Faktor risiko diabetes mellitus itu tidak bisa diubah. Ada faktor yang tidak bisa diubah, pertama ras dan etnik. Itu terkenal dengan PAIMA syndrome orang Indian di Amerika ya. Jadi ada ras tertentu yang tidak tahan dengan kelebihan kalori. Ada nanti diabetes 60, ada 70, ada 30 udah diabetes. Padahal pola makan dia nggak terlalu buruk. Ya begitu, besteknya begitu bahasa Belanda. Karena itu Anda harus hati-hati. Kalau ada kecenderungan ada pohonnya seperti itu, ya hindarilah gula, hindari berat badan. Saya kasih warning, saya punya saudara-saudara. Walaupun ada yang respon dengar, ada yang nggak mau dengar, saya nggak tanggung dosa lagi lah. Saya bilang kita mau runtuh, tidak boleh gemuk. Kalau kita gemuk, itu dia. Kita bisa diabetes. Itu udah garis di pohonnya itu. Riwayat keluarga, kalau ayah Anda diabetes, ibu Anda diabetes, Anda 6 kali lebih mungkin untuk menderita. Hati-hatilah. Kalau boleh jangan ikut teladan orang tua punya gaya makan. Supaya tidak termanifestasi umur. Riwayat melahirkan bayi pada perempuan lebih dari 4 kg. Atau riwayat lahir anak-anak BBLR, berbakat untuk diabetes. Anak-anak yang lahir terlalu ringan, terlalu kecil. Ya. Sebab epigenetiknya, lingkungannya sudah begitu. Pensinyalan gennya, tapi kemudian setelah dia besar, diubah dia di orang tua pompa supaya orang-orang tua kan begitu, ini anak terlalu kecil dikasih makan supaya dia jadi besar dan jadi gemuk. Nah itu dia. Seperti itu. Merusak dia punya sinyal-sinyal gen dan akhirnya pankreasnya rusak. Faktor risiko yang dapat dikendalikan. Pria lingkaran perut di atas sama dengan di atas 90. Wanita lingkaran perut sama dengan di atas 80 cm. Ambil senti dan hitung. Ini standar yang dibuat oleh WHO untuk Asia Pasifik. Maka itu satu faktor resiko. Kemudian gaya hidup seperti di ilustrasi ini. Seperti itu kan gaya hidup modern. Sudah penghasilan banyak, belilah TV layar datar, pulang capek-capek dari kantor stres, bersantai, nonton film seri di TV. Kemudian nyonya mulai goreng pisang, goreng kentang, asik kan, ngemil. Terus minum soft drink, ya begitu. Dan olahraganya bulu tangkis 1 minggu 1 kali. Selain itu nggak ada olahraga, itu bunuh diri, Anda bisa mati di lapangan. Olahraga permainan. Itu olahraga permainan itu hanya untuk anak muda saja, jantungnya masih kuat, ginjalnya masih bagus. Kalau sudah umur 35 tahun, cari olahraga mengalahkan diri sendiri yang tidak meningkatkan stres. Atlet aja tidak pernah mau direkrut jadi atlet lagi di atas 35 tahun. Dia bisa mati di lapangan. Nah, kita banyak gaya hidup tidak sehat dan apa masih mau jadi seperti atlet, main sampai malam lagi gitu.
Karena itu ada juga mati-mati di lapangan. Diet yang tidak sehat, kolesterol lebih dari 200, tekanan darah tinggi. Nah, itulah sebabnya Profesor Gerald Rivers dari Stanford University tahun 1988 pertama kali dia memperkenalkan insulin resistance syndrome atau sindrom metabolik pada pertemuan American Diabetes Association. Dialah orang pertama yang mendefinisikan korelasi antara gaya hidup, pola makan, berat badan, dan diabetes dan komplikasinya menjadi penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Itu kemudian diterima dalam Proceeding Symposium 9 Eropa Metabolism tahun 2006. Ini yang dia bilang. Definisinya begini. Obesitas abdominal atau gampangnya perut buncit dalam bahasa awam, itu terjadi penumpukan lemak yang proinflamasi peradangan, kemudian terjadi lesi aterosklerotik, jadi pembuluh darah Anda mulai ada plak di sana, dan inilah resiko global dari penyakit jantung menjadi pembunuh nomor 1. Penyakit koroner, stroke, cerebrovaskular. Dan ini diterima, disepakati oleh semua ahli penyakit jantung, ginjal, stroke. Jadi ibunya adalah diabetes. Diabetes tidak membunuh. Dia melahirkan anak-anak yang membunuh penderita diabetes, yaitu jantung, stroke, gagal ginjal, atau komplikasi di hati yang sangat jarang. The National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 3 berpendapat bahwa penurunan berat badan secara bermakna dapat memperbaiki sindrom metabolik dan aktivitas fisik. Pengurangan asupan kalori memperbaiki sindrom metabolik. Perubahan diet ini membantu menurunkan kadar gula darah dan tekanan darah tinggi. Dietnya banyak buah, sayur, biji, lemak tak jenuh, susu rendah lemak dari biji-bijian. Bermanfaat. Apa penemuan ini katakan? Penemuan ini adalah bahasa ilmiah untuk kejadian 1 ayat 29. Makanan yang Tuhan perintah suruh makan. Jelas sekali. Jadi Tuhan memang izinkan sebelum Tuhan datang. Saya mau sentil sedikit. Ya. Sebelum Tuhan datang, Tuhan akan izinkan dunia ini terpuruk sangat gelap. Agar supaya kegelapan dan terang itu kontras. Anda tidak akan bisa lihat cahaya korek api kalau siang hari. Tapi coba di lorong yang sangat gelap, orang pasang korek api 100 meter, Anda tahu ada cahaya. Dunia harus terpuruk. Sakit itu tidak ada jalan keluar. Orangnya sakit, bumi juga sakit dengan bencana alam, disaster and calamities, malapetaka karena virus seperti sekarang. Kemudian India sementara malapetaka ada wabah belalang di sana. Dan kemudian yang lain di Papua New Guinea ada tsunami dan lain-lain. Kemudian Amerika dan Cina sekarang berhadapan di Laut Cina Selatan. Amerika sudah mulai memperkuat dia punya pertahanan militer. Bumi harus sakit seperti itu. Baru terang itu menjadi jelas. Di titik itulah Yesus datang kembali kedua kalinya. Dan kita sudah dekat. Oke, tapi nanti pertemuan lain lah saya bahas itu. Saya kembali ke materi. Jadi Anda lihat, kalau kita kurang bergerak, terus biasakan kurang bergerak itu lebih sering daripada kurangi makan. Ini kan sifat manusia. Oh, kalau makan tidak boleh kurang, tapi kalau bergerak itu, saya tidak katakan olahraga, tapi aktif bergerak. Maka akan terjadi perut buncit, abdominal adiposity. Maka terjadi infiltrasi makrofag. Makrofag itu penting untuk sistem imun kita. Termasuk menghadapi virus corona ini, salah satu tugasnya dia. Tapi sekarang dia perlakukan ini lemak visceral fat ini sebagai musuh. Dan dia serang itu. Maka terjadi chronic systemic inflammation. Tandanya Anda mulai kelelahan kronis, Anda capek, ya. Pegal-pegal, pegal linu, Anda dipijat. Nah itu dia. Kelelahan, macam-macam. Baru kemudian dia berkembang insulin resisten. Insulin masih diproduksi, tapi Anda sudah toleransi glukosa darah terganggu. Glukosa darah puasa terganggu.
Tapi banyak orang waktu pergi ke dokter, ya dokter tuh katakan kan belum terdefinisi sebagai diabetes. Maka dokter akan katakan begini, Anda belum diabetes tapi hati-hati. Oh, jadi dia pulang senang, dia nggak ubah dia punya gaya hidup. Sebab dokter reguler itu bukan tugasnya mengubah gaya hidup seseorang, tugasnya beri obat. Dan kita punya mindset begitu. Kita berharap dari satu mulut dokter begitu sudah menjamin, ya, saya belum diabetes nggak apa-apa kok. Jadi penghiburan palsu, damai sejahtera palsu. Akhirnya mulai terjadi aterosklerosis. Ini belum diabetes, tetapi kolesterol itu mulai menyebabkan plak. Anda lihat mekanismenya, Anda belum diabetes. Kemudian neurodegeneration, Anda sudah mulai pikun. Saraf itu mulai menurun fungsinya. Kemudian tumor growth. Jadi kanker itu bertumbuh. Jadi saya kadang-kadang tanya orang waktu datang ada diabetes, ada darah tinggi, kemudian jantung dokter sudah bilang mau diring. Saya tanya begini, mana duluan? Diabetes, darah tinggi atau jantung? Oh saya darah tinggi duluan om. Terus diabetes kapan tahu? Ya baru periksa tuh 6 bulan lalu. Ya karena baru diperiksa harusnya dia udah ada. Dari toleransi glukosa darah terganggu, glukosa puasa terganggu, tapi Anda mengabaikan itu. Jadi Anda lihat itu lingkarannya. Ini sebenarnya model yang dipraktekkan di banyak negara maju. 4 pilar penata layanan diabetes mellitus. Dan di Indonesia sekarang, ya para dokter di Perkeni itu 5 tahun terakhir ini kesana kemari. Tapi kok banyak orang diabetes juga belum berubah. Jadi pertama kalau Anda diabetes, ya edukasi. Seperti malam ini edukasi namanya. Orang diabetes harus banyak belajar. Kedua adalah pola makan seimbang. Saya sudah singgung-singgung tadi malam. Ketiga aktif bergerak, bukan berolahraga ya, aktif bergerak. Artinya begini. Kalau kantor Anda di lantai 16 jangan pakai lift, naik tangga. Nanti turun boleh pakai lift untuk bakar kalori Anda. Kalau Alfamidi, kalau Alfa atau Indomaret 100 meter di luar gang, nggak usah pakai sepeda motor, jalan kaki ke sana, pulang balik. Itu namanya aktif bergerak. Jangan nanti berpikir untuk pergi ke tempat olahraga dan lain-lain, nggak jadi-jadi itu. Orang diabetes aktif bergerak. Kalau ibu rumah tangga ya cuci pakaian pakai tangan, jangan pakai mesin. Ngepel lantai sendiri, nggak usah pakai pembantu. Geser sofa di rumah, atur tanam kembang dan lain-lain itu. Pindah-pindah potnya. Supaya bergerak, itu kalori itu dibakar. Jadi waktu otot semakin aktif memanfaatkan gula darah, kemudian Anda change, Anda punya makanan dengan pola makan seimbang, diabetes itu terkendali. Kalau tidak, Anda mau berharap yang terakhir. Sekarang ini jadi terakhir obat-obatan. Saya tidak katakan tidak perlu obat. Obat silakan minum. Sampai kemudian gula darah itu mulai terkendali tanpa obat. Ini himbauan Kementerian Kesehatan supaya masyarakat melakukan aksi cerdik. Apakah aksi cerdik itu? Pertama, cek kesehatan secara bertahap. Berat badan, periksa tensi, gula darah, kolesterol secara teratur. Kedua, nyalakan asap rokok. Ketiga, rajin melakukan aktivitas fisik 30 menit aja. Keempat, diet yang seimbang. Itu dikatakan konsumsi buah sayur minimal 5 porsi per hari, 5 porsi per hari. Minimal. Sedapat mungkin menekankan konsumsi gula, ini yang saya tidak setuju. Dari apa yang disampaikan aksi cerdik dari kementerian. Masih izinkan makan gula 4 sendok, orang kalau udah diabetes bayangkan. Anda nggak makan gula, tubuh udah produk gula, ngapain masih mau makan gula lagi? Istirahat yang cukup baru kemudian kelola stres dengan baik dan benar. Ini untuk menyederhanakan. Jadi Kementerian Kesehatan keluarkan ini aksi cerdik. Nah, saya mau menyinggung kembali peranan indeks glikemik untuk menaikkan kadar gula darah. Tadi kemarin malam itu si manis sudah dibahas itu. Saya review kembali. Jadi jenis gula yang berbeda meningkatkan jumlah gula dalam darah setelah dikonsumsi. Karena itu ada konsep indeks glikemik digunakan untuk membandingkan kemampuan makanan yang mengandung karbohidrat berbeda dalam meningkatkan kadar gula darah selama 2 jam. Jadi nggak semua makanan sama. Ada yang kita makan gula darahnya naik, ada dia perlahan-lahan. Glukosa murni digunakan sebagai standar yaitu 100. Dan tadi malam saya katakan maltodextrin 110. Dan itu semua ada di susu anak-anak.
Jadi Anda tahu maksud saya apa dengan memberi warning seperti itu. Glycemic index yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan makanan yang lebih besar untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah, saya review kembali ini karbohidrat ini. Jadi ini semua gula pasir. Ini kalau orang sudah diabetes buanglah. Kalau orang masih normal, ini yang saya sarankan, masih mau makan gula demerara turbinado atau lebih baik gula aren. Tapi kalau sudah diabetes, semua gula lupakan. Yang dia perlu adalah gula ini, hanya ada 2. Pilih stevia atau lohan kuo, indeks glikemiknya 0 sebab dia bukan karbohidrat. Tapi ada alkaloid dan di situ juga fitokimia. Malah ini ditakuti oleh sel kanker. Jadi hanya itu, kalau pingin gula hanya itu gula. Kemudian ini pengaturan pola makan, ini yang harus dihindari. Sudah diabetes masih mau ngemil ini. Mau bunuh diri apa mau cobai Tuhan gitu. Kemudian apa? Nah ini semua. Kalau udah diabetes. Jadi bukan cuma gula, kalau udah diabetes ini mesti dihindari gitu. Jangan jadi permisif supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Kemudian kalau sudah diabetes, aduh apalagi diabetes masih mau makan yang kue begini. Aduh orang Manado bilang. Saya dulu nggak ngerti juga sih. Apalagi masih mau makan es krim. Udah diabetes. Jadi ini problem besar. Nah ini yang harus dimakan. Tuhan ciptakan beras hitam, beras merah, apalagi beras hitam itu bisa mengendalikan gula darah karena dia punya warna hitam itu, fitokimia di situ, antosianin. Kemudian jangan makan singkong, makanlah ini ubi jalar atau makanlah ini yem ini banyak di Papua ini. Ini indeks glikemiknya rendah gitu. Ini ada serat larut karena itu dilepas perlahan-lahan. Juga makan jangan cuma karena indeks glikemiknya agak rendah dibanding nasi putih, maka Anda makan juga banyak, harus perhitungkan glikemik load. Baru ini polong-polongan dan kacang-kacangan harus dimakan. Ini karbohidrat kompleks yang Tuhan berikan. Tidak usah takut dengan karbohidrat. Yang penting karbohidrat kompleks langsung mendapatkan rasa kenyang, kemudian dilepaskan perlahan-lahan gula darahnya. Dan inilah kombinasi makanan yang harus dikonsumsi. Sayur-sayuran seperti ini memang nggak enak. Rata-rata orang diabetes itu, orang kelebihan berat badan itu suka makan enak. Memang saya juga dulu waktu belajar harus mau makan begini. Sangat nggak enak. Itu perlu bergumul memang. Sebab kalau tiap hari kita bilang nggak enak, kita ngenyek, orang Jawa Tengah bilang. Manado bilang baterek. Pas apa? Ke pencipta makanan itu. Ke Tuhan. Seakan-akan yang dia ciptakan itu nggak berharga. Bagaimana kalau ada ketersinggungan ilahi gitu? Karena tiap kali mau makan kita ngedumel, nggak enak. Padahal Tuhan suruh makan. Seperti itu. Nah oke, kita harus merenungkan itu. Akhirnya firman Tuhan pada malam hari ini. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Pembesar ini kan orang kaya, makannya pasti enak. Raja yang sangat berhikmat itu katakan, perhatikan baik-baik. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Oke, perhatikan baik-baik. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Mari kita belajar Alkitab dengan cara sederhana. Ajukan pertanyaan dari bawah. Apakah hidangan yang menipu itu? Hidangan yang menipu itu jawabannya adalah makanan yang lezat. Di mana kita mendapatkan makanan yang lezat itu? Makanan yang lezat itu adalah makanan pembesar, orang kaya. Bagaimana kalau saya makan itu seperti iris leher sendiri itu? Mengerti kira-kira di parafrasa begini ayatnya. Kadang-kadang kita baca-baca Alkitab kita nggak ngerti. Coba kita parafrasakan kembali. Jadi jelas. Ya, orang yang suka makan enak itu seperti bunuh diri. Dia potong lehernya sendiri. Keras ini firman ini tapi bahasanya sopan. Saya aja yang sampaikan dengan cara yang keras. Tapi ini kalau Anda renungkan betul-betul sebab ayat ini yang mengemplang kepala saya gitu loh. Kemudian dengan rendah hati mengakui dosa kepada Tuhan bahwa kita orang berdosa yang dibajak oleh selera. Sejak dari kejatuhan di Eden itu setan telah menipu nenek moyang manusia
Dan dosa ini adalah dosa yang sama yang sukar diakui di dunia modern ini. Semua orang kalau makan hanya tahu bersyukur kepada Tuhan. Tapi Tuhan sendiri bersedih karena hal itu. Nah, kalau kita mau melakukan kehendaknya, saya mau memberikan penekanan bahwa janji Tuhan itu selalu tidak pernah gagal. Jika kita melakukan bagian kita, mengikuti kehendaknya, kita boleh berharap